Assalamualaikum semua. Tahukah kamu, unit transfusi darah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang memiliki alat apheresis? Nah, unit transfusi darah merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, bermutu, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, tahukah kamu apa sih alat apheresis itu? Apheresis adalah metode yang baru, yang lebih mudah dan lebih efektif dibandingkan dengan cara konvensional atau biasa dikenal dengan donor biasa. Nah, apheresis ini dapat mengambil satu atau lebih komponen darah, di mana komponen darah yang tidak dibutuhkan dikembalikan lagi ke tubuh pendonor, sehingga tidak semua komponen darah pendonor diambil. Di UTDRS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, alat apheresis ini diutamakan untuk pengambilan komponen trombosit atau biasa dikenal trombofaresis atau proses faresis untuk mengambil sel trombosit. Keunggulan dari apheresis trombosit ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu keunggulan pertama adalah satu pendonor apheresis trombosit sama dengan 8-10 kantong trombosit biasa. Yang artinya, untuk mendapatkan 8-10 kantong trombosit biasa memerlukan 8-10 orang pendonor. Yang kedua, dapat mengetahui status kesehatan secara berkala seperti darah rutin, yaitu ada HB, ada leukosit, ada eritrosit, ada trombosit, ada hematokrit, dan lainnya. Kemudian status kesehatan infeksi menular lewat transfusi darah, ada HIV, ada hepatitis B, ada hepatitis C, dan ada sifilis. Ketiga, mengurangi reaksi transfusi dari banyaknya pendonor pada trombosit biasa dibandingkan dengan apheresis yang hanya berasal dari satu pendonor saja. Keempat, apheresis trombosit hanya mengambil komponen trombosit dan mengembalikan komponen lainnya kembali ke dalam tubuh pendonor. Kelima, hasil dari donor apheresis ini juga dapat dipergunakan untuk pasien DBD, pasien kanker, dan pasien kelainan darah. Bagaimana sih persyaratan dari donor apheresis trombosit ini? Kondisi tubuh yang sehat secara jasmani dan rohani, berusia 18-55 tahun, pada usia 55 tahun, dengan syarat pendonor dikategorikan menjadi pendonor aktif atau rutin. Ketiga, pernah melakukan donor darah sebelumnya minimal 3 kali donor biasa. Keempat, tidak mengonsumsi obat apapun. Kelima, tensi darah dengan sistolnya 110-150 dan diastolnya 70-90. Dengan berat badan minimal 55 kg dan pada wanita tidak sedang hamil atau menyusui. Hasil pemisahan darah rutin yang normal dengan nilai HB 13-17 gram per desiliter, hematokrit lebih dari 38%, trombosit lebih dari 200.000 mikronliter, eritrosit lebih dari 3,9 juta sampai 5,5 juta mikronliter, leukosit lebih dari 5.000 sampai 10.000 mikronliter. Hasil pemisahan IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah non-reaktif dengan metode ELISA dengan hasil HIV non-reaktif, hepatitis B non-reaktif, hepatitis C non-reaktif, dan sifilis non-reaktif. Hasil pemeriksaan cross-matching pendonor dengan pasien kompatibel atau cocok dengan hasil mayornya negatif, minornya negatif, autokontrolnya negatif, dan DCT-nya negatif. Bagaimana sih prosedur saat melakukan donor apheresis trombosit? Yang pertama, pengambilan sampel darah. Sampel yang diambil 2 jenis tabung vacuum berwarna ungu dan merah, di mana tabung ungu untuk pemeriksaan darah rutin, sedangkan tabung berwarna merah untuk pemeriksaan cross-matching dan pemeriksaan IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah. Kedua, edukasi dalam proses donor apheresis trombosit. Pendonor akan diberitahukan mengenai sistem apheresis dan hasil dari pemeriksaan darah, kemudian dilanjutkan dengan donor apheresis. 3. Melakukan donor apheresis. Pendonor kemudian menuju ruangan khusus untuk dilakukan pengambilan darah yang berlangsung kurang lebih dari 1,5 jam sampai 2 jam. Istirahat. Setelah selesai, pendonor akan beristirahat di tempat tidur selama 10 menit, kemudian dipersilakan untuk mengkonsumsi beberapa menu makanan yang bergizi, seperti susu agar tubuh tetap fit.